makanya ini kan kadang banyak orang kok bisa bertahan sih. Ya. Aku tuh nggak mau mengotorin paspor aku. Di otak aku kalau gitu, nggak mau mengotori paspor aku, status aku di Hongkong. Aku anak baru. Kalau aku nge-break, otomatis keren ini. Nama aku rekod aku jelek. Siap. Aku nggak mau rekod aku jelek. Kalau bisa aku pertahanin sampai selesai dan selesai finish. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi ya. Pagi apa malam ini Mbak? Menjelang malam lah pokoknya. Relax aja Mbak ya. Luar biasa. Bisa disebut nama atau panggilan saja ya? Oh boleh. Vivi. Mbak Vivi ya. Oke Mbak Vivi. Jadi luar biasa ya. Hari ini datang ke Bandung bawa kue tadi ya. Iya. Dan saya makan kuenya. Terima Dan kasih loh Mbak. Karena panas cuacanya. Jadi saking aku nggak ngerti kenapa kok ke agent bawa kue, bawa buah dan semuanya. Makanya aku kan penasaran. Kadang-kadang kan gitu, mau nyogok ya dia dapat. Iya. Kan gitu. Kadang kita mikir kayak gitu kan. Iya. Pasti ada sesuatu hal. Makanya saya ngajak ngobrol dari kita mulai dari sudah berapa lama di Hong Kong? Sekitar 5 tahun lebih. Oke, 5 tahun lebih. Dan sebelum yang ini ya, majikan ada berapa Mbak? Ada dua majikan ya. Nah, 2 majikan ini pastilah pengalamannya seru ya. Yang majikan pertama nih, Yang lebih luar biasa lagi yang pertama ini. Yang pertama ya. Jadi yang pertama majikannya gimana? Majikan kebetulan orang Cina, nggak bisa bahasa Kantonis dan tidak bisa bahasa Inggris. Gak bisa Kantonis, gak bisa bahasa Inggris, terus sampean pakai bahasanya apa? HP. Jalan satu-satunya cuma bicara terus ditranslatein seperti itu. Wih. Dan itu bisa sampai finish? Iya. Dan itu 3 rumah. Lulu. Itu ada 12 orang. Dulu. Ngeri ya. Tapi bayarannya berapa Mbak? Normal. Wih. Tapi posisi di situ kan posisinya kenapa kok? Makanya ini kan kadang banyak orang kok bisa bertahan sih. Ya. Aku tuh nggak mau mengotorin paspor aku. Di otak aku kalau gitu, nggak mau mengotori paspor aku, status aku di Hongkong. Aku anak baru. Kalau aku nge-break, otomatis keren ini. Nama aku rekod aku jelek. Siap. Aku nggak mau rekod aku jelek. Kalau bisa aku pertahanin sampai selesai dan selesai finish ya. Iya. Gila. Bahasa Inggris nggak bisa. Karena mereka orang Thailand. Bahasa Kantonis nggak. Bisanya bahasa Cina. Dan sampean nggak bisa bahasa Cina ya. Dan itu selesai satu kontrak ya. Luar biasa. Kok prinsipnya yang tadi nggak mau ngotorin paspor, terus yang kedua kok sampai kuat ya dalam artian rumahnya juga gede. Bukan itu, kalau dibilang gede sih enggak. Tapi cuman ya kan 3 rumah kan ya? 3 rumah dan itu bayangin aja satu di Junwan. Harus lari ke Junwan kan ada 2, Junwan West sama Junwan biasa. Habis itu ke Meifu. Belum lagi kadang kan dia punya anak kan, aku jaga bobo, duduk di kursi roda dan harus ke rumah sakit seminggu sekali. Rumah sakitnya tuh kita nggak boleh naik taksi, jadi 2 jam itu harus jalan. Buset? Iya gitu. Nggak boleh naik taksi? Nggak boleh. Kenapa bisa begitu Mbak? Buang-buang uang katanya orang zaman selalu kayak orang zaman dulu aja sayang gitu ya? Iya. Jadi kayak ibaratnya orang zaman sekarang ini disamakan dengan orang zaman dahulu, harus jalan, nggak usah pakai itu, orang jalan kaki nggak mungkin mati katanya gitu. Anjir. Nggak, pertanyaan saya dalam benak saya ini loh, how come gitu, kok bisa gitu loh, sampai
menyelesaikan dengan posisi dan keadaan yang begitu luar biasa yang sampai tanamkan. Ya pokoknya terus pokoknya saya anak baru, supportnya banyak yang support, selalu mereka tuh bilang kayak gini, pikirkan lagi kalau kamu nge-break temen apa siapa? Temen atau siapa atau apa? Semuanya, keluarga, teman, perjuangan kamu di PT seperti apa, ingat di PT itu seperti apa susah senangnya. Terus setelah kamu nyampe, kamu jauh dari keluarga, kalau kamu nge-break itu sama dengan istilah kata kamu tuh kayak ngotorin status kamu juga. Itu kayak rekodmu udah jelek, next time kalau kamu cari majikan itu bakalan susah. Dulu aku selalu kayak gitu, jadi nggak mau. Terus kan lagi mikirnya aku masih potongan 6 bulan. Waduh, iya. Jadi itu berat ya, jadi kayak terjadi sesuatu ya, tapi itu semua terlewati ya. Nah itu gila, yang dulunya aku kan masih istilah kata dia ngomong ya aku oke aja meskipun aku nggak paham kan, yang penting kan ada HP translate, dan itu libur tuh 2 bulan sekali. Anjir. 2 bulan sekali. Tapi biasa aja. Nangis tiap malam tuh nangis, cuma bisa berdoa ya. Oh dulu kayak gitu ya? Iya, tapi anehnya setelah kita selesai potongan itu kayak lega gitu, plong. Lega, dan udah bisa kayak ngejalanin, seperti ini tuh orang Hongkong. Oke. Perlahan-lahan aku kan orangnya yang super ini ya, pengen tahu gitu kan. Pengen cari tahu. Jadi sampai akhirnya setahun aku bisa sedikit mendengar bahasa mereka. Karena kan istilah kata kan kita kadang ada feeling kan dari meskipun kita nggak itu. Jadi kayak istilahnya dia aku mau makan nasi gitu, dia ngomong pakai bahasa sana kan. Kalau aku paham, bobo yang setiap hari ngomong ini berarti ini artinya mau makan nasi atau apa gitu kan. Setahun akhirnya aku yang istilahnya tak beraniin nyali, istilahnya aku mau libur dan 2 kali minta ya ngomong permintaan. Karena kenapa, istilah kata kita sebagai pembantu jangan pernah misalnya oke lah di mata majikan pembantu tetap di bawah, tapi jangan sampai kita kadang kan ada nih yang benar-benar karena saking kita istilahnya nurutin apa kata majikan, kita nih kayak diinjak-injak, betul. Kayak gitu juga loh. Makanya kan tapi selah ya. Iya. Cari selahnya. Iya. Cari di mana agar mereka tahu keinginan kita tanpa harus merasa tersakiti atau tersinggung gitu ya. Gimana caranya aku bisa dapat libur? Terus akhirnya dapat ya. Itu dengan cara aku nyari tahu apa sih yang bobo suka, yang nggak bikin bobo itu marah. Aku cari tahu, aku pelajarin lah keluarga ini. Dan akhirnya dapat dan finish. Iya, wis. Ngori, aku nggak bisa bayangin mbak, ngori. Jadi memang strong ya menurut aku. Sampean menganggap bahwa kita udah persiapan ABCD. Iya. Jadi udah nyampe sini ya coba ngikuti alurnya, jangan melawan dulu atau cari celah ya, cari cara, akhirnya dapet. Karena kita belajar di PT itu nggak sesuai loh, istilah kata nggak pernah ini. Oke. Ini yang mau saya tahu juga, di sekeliling Samen itu bagaimana, keluarga terus temen memberi pastinya support ya kan, atau mungkin karena nggak libur ya jadi ke keluarga semua ya yang kasih support, kan jarang libur loh, 2 bulan sekali kan. Jadi kan masih komunikasi teman apa yang sampai sekarang ini aku tuh orangnya lebih nggak suka bersosial, maksudnya nggak suka ya pokoknya jadi kalau masalah teman itu ya cuma teman-teman yang di Indo seperti itulah. Itu yang kasih support ya. Waduh luar biasa. Dan akhirnya Samen tidak memperpanjang majikan yang tadi ya, karena statusnya sebenarnya mau memperpanjang karena ya yang tadi disampaikan sama Bobo kan tadi aku bilang kan udah muncul ya, udah tahu gimana cara bikin senang dia, tapi dia harus pulang ke Cina. Jadi aku nggak bisa. Ya wes, pokoknya wes papai, pokoknya wes gak ngurus. Tapi benar-benar ya disuruh renew ya. Kalau kita datang ke Hong Kong sebagai anak baru, itu harus benar-benar yang kita terima kasih dengan majikan-majikan yang super mapan, super duper parah seperti yang ini. Kenapa? Itu
ngebangkitin rasa keberanian kita. Oh, sampai seberapa aku ya? Ngadepin kamu sampai seberapa, ayo. So next time kalau kita dapat majikan yang lain, kita udah tahu. Oh, udah lewat ya. Mau ini baik, buruk atau kayak gimana selewat, udah lewat. Gampang. Iya. Ini ngeri loh. Ini sampean termasuk orang lama loh ya yang sampai bicaranya super maafan, kita harus terima kasih. Dan the next akhirnya majikan kedua ganti agent ya. Ganti agent. Disuruh renew nggak mau. Terus akhirnya malah agentnya diajar. Tapi dia nggak disuruh lagi. Istilah kata, aku udah keluar dari kandang macan, masuknya kandang singa. Jadi aku udah keluar dari majikan ini, dapat yang lebih super maafan lagi. Super. Yang ini ya, yang bukan yang majikan yang kedua itu. Bukan yang majikan yang kedua. Jadi kan aku kan yang kedua ini juga sama Yunlong. Di Yunlong yang pertama itu di Junwan. Terus yang kedua di Yunlong. Itu yang lebih ekstrim ya? Bukan ekstrim lagi, udah sampai menderita 6 bulan menangis. Tapi selesai juga? Selesai. Gila. Dengan caranya gitu, ngambil hatinya lagi. Gila. Kuncinya cuma satu, ngambil hati. Nah, jadi 2 selesai ya, terus akhirnya, nah sampai akhirnya ketemu dengan Bandung nih ya. Begitu ketemu dengan Bandung, aku baru ada kenikmatan. Baru setelah 2 kali kontrak yang nggak karu-karuan. Di terakhirnya kok yo pas ketemu Bandung ya. Bandung dapat majikan yang kebetulan tidak stay di Hong Kong. Wah. Jadi istilah kata di rumah cuma sendiri. Dan itu udah dari pertama itu nggak pernah ketemu majikan. Jadi dia cuma dikasih tahu ini ada orang anak Indonesia gini. Udah oke aja dia cimek. Terus kerjaannya apa? Bersihin rumah? Ya bersihin rumah ya wajar. Iya kerjanya gitu aja. Iya. Pokoknya nungguin rumahnya dia. Iya. Waduh. Itu ya baru ya. Baru click on. Di Bandung atau dapat sendiri atau bagaimana? Di Bandung ini. Di Bandung ya. Nah itu kan seperti yang aku bilang nggak ada yang enak. Buktinya ketika aku banyak yang iri. Wah. Kamu kok enak banget ya. Sekarang ya ngomong kayak gitu ya. Iya, tapi mereka nggak bisa ngerasain di balik enaknya aku. Dulunya gimana? Bukan, kalau dulu ternyata kadang gini, banyak anak yang lagi cari stay out nih. Oh iya. Padahal job stay out itu karena mereka mungkin dipikirnya aku dapat freedom. Oh iya. Padahal enggak. Mereka belum bisa ngerasain gimana rasanya boros, gimana rasanya boring, istilahnya kata bosan. Iya. Aku sampai kadang nangis, setahun ini kok aku nggak ada yang bicara sama aku ya di rumah, nggak ada yang nyuruh aku, kok iri sama pembantu kaca yang lain. Ada yang didorong, ada yang dijaga. Bisa sampai kayak gitu ya? Nah itu makanya. Sebelumnya karena sebelumnya sudah terbiasa diajar kayak gitu, begitu dikasih yang enak di mata orang lain, sampainya ngerasa aduh kok kayak gini ya. Iya. Oh iya oke. Nggak mau keluar, kenapa? Ngeliat luar itu sama, di dalam ya sama, udah nggak tahu gimana rasanya. Ya cuman bisa istilahnya nggak tahu lah, tinggal nunggu, selalu tanya kapan pulang, tapi karena kondisi nggak bisa. Tapi oke. Jadi ada bedanya ya pelayanan dari setidaknya berarti sampean baru 2 agent ya yang melayani sampean 2 agent. Ada keperbedaan ya? Jauh ya. Jadi Bandung punya nilai ya. Ini sampean sendiri ya yang ngomong menurut sampean. Satu, aku sukanya dia prosesnya aku agak lebih cepat. Cepet lah. Untuk membantu gitu. satu masalah itu nggak dibilang saya kata masalah kecil aja ya di mata mereka kecil. Nggak kayak agentku dulu masalahnya yang sepele dibikin ruwet akhirnya jadi gede. Yang sampai masa ada sih aku nggak bisa pulang ke Indonesia cuma karena statusnya kontrak kerja aku kan ada nomor kan di Iya. berbeda dengan pisang. Kesalahan dan mereka nggak mau disalahkan. Dan mereka maunya pakai duitku yang full. Aku nggak mau. Iya. Nah itulah dimana aku emosi dan akhirnya
Oh, jadi kayak gitu. Kalau di Bandung persoalan kecil sebisa mungkin malah nggak jadi soal ya. Persoalan besar dijadiin lebih kecil. Ini buktinya aku sampai overstay, aku serahkan ke KC ini, finish selesai. Nah, diurusin ya, semuanya clear ya. Ini cuman dari telepon beberapa menit, kelar. Majikan tanda tangan dan ngasih gaji terakhir. Artinya pembelaan kalau ke kita ya teman-teman, dia lebih care ya, lebih care. Dan apa ya kalau dibilang dari pihak Bandung, kalau bisa dilihat mereka tuh benar kayak gini. Dilihat kalau memang cece-nya yang salah, ya bakal dirasain. Tapi kalau majikan yang salah, ya mereka nggak ini. Jadi mendudukan persoalan pada semestinya. Iya, itu baru benar yang dikatakan agensi di pihak tengah. Makanya karena sampean dibantu tadi ya, akhirnya bawa kue. Sebenarnya terjawab sudah. Jadi kue yang saya makan tadi sama buat tadi. Terima kasih ya Mbak. Jadi luar biasa. Satu pesan lagi Mbak. Tadi sebenarnya sudah panjang, tapi aku mau sampean rangkum ya. Pesan sampean tadi keren. Jadi nggak mau ngotorin terus perjuangan dan akhirnya dapat sesuatu yang pas gitu. Nah, boleh sampean ucapkan di terakhir acara kita ini, di terakhir interview kita. Jadi intinya kita ini jangan pernah ngeluh. Apapun yang kita dapat itu harus dijalani, karena nggak semuanya yang istilahnya di awal itu buruk sampai akhir tuh buruk. Kadang di awal buruk itu adalah sebagai kuncinya kita untuk bisa menghadapi selanjutnya, tahap selanjutnya ya. Iya. Jadi jangan pernah istilah kata yang kita ini susah banget untuk kerja di sini sama majikan ini, jangan pernah mengeluh, karena nggak semua majikan bakalan jahat, istilah kata cerewet. Kalau kita bisa mengambil hatinya, pasti majikan itu bakalan luluh. Sekeras-kerasnya batu itu bisa hancur. Itu aja. Ngeri. Teman Indonesianya mana Mbak? Aku campuran. Mana? Campuran mana? Dari Bone, Sulawesi Selatan, Medan, Sumatera Utara, sama Jawa Timur, Bojonegoro, Tuban. Wah, luar biasa. Jadi agak lain soalnya. Oke Mbak, terima kasih ya. Pesan moralnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadikan semangat buat teman-teman yang lagi berjuang di luar sana ya. Dan untuk tidak menyerah, tidak kalah dengan kondisi dan keadaan. Satu lagi, yang penting kuncinya jangan pernah berpikir kayak aku mau ngambil jalan pintas dengan arti stay out atau overstay. Jangan pernah. Jangan ngambil itu ya. Jangan. Banyak cara ya untuk bisa enak. Banyak, iya. Meski kita banyak. Banyak cara ya. Buktinya kayak saya. Iya yang nemu ya, nemu cara. Oke. Karena saking malasnya. Oke Mbak, aku paham maksudnya. Terima kasih banyak Mbak Vivi, luar biasa pesan moralnya. Saya mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang, ini pelajaran penting dari Mbak Vivi, mudah-mudahan bisa kita ambil sebagai bentuk manfaat. Terima kasih Mbak Vivi dan selamat malam.